Baik, Sana BTV kembali lagi dalam program Hot Issue. Semakin seru perbincangan kita berkenaan dengan tema petaka sang wakil bupati, kelalaian siapa? Dan saya coba ke Bang Ahmad Kusi, seperti yang pertanyaan yang belum dijawab di akhir segmen tadi. Benarkah dalam peristiwa ini menurut Anda ada unsur kelalaian, dan siapa menurut Anda yang lalai dalam peristiwa ini, dan perlukah ada yang bertanggung jawab atau seperti apa? Kejadian itu ada dua. Ya. Satu, kelalaian. Kedua, disengaja. Iya. Jadi kalau saya menjumlahkan dan menyikapi kejadian ini, terjadinya korban itu ada kelalaian. Iya. Ya, tentu letak kelalaiannya. Kenapa harus wabuk yang pegang itu? Kenapa tidak pakai pancang diikatkan? Itu salah satu ya. Ya. SOP-nya memang seperti itu. Ya, kalau memang demikian, ya. Kemudian, kalau kita dengar pejabat tinggi yang lain justru nggak pegang itu, dipegang sebentar, ada ajudan atau apa yang pegang. Artinya ini kalau bicara lalai, udah pasti lalai. Iya. Ada kelalaian sih. Lalu, ya namanya kelalaian. Ya tadi seperti telah saya sampaikan bahwa itu ada kegiatan, Ya. ya, kemudian adanya kembang api yang didatangkan, adanya pemberian. Ya namanya presiden saja, raja saja, pada kegiatan yang senang dikasihkan yang berbahaya dia tidak tahu, Ya. pasti dia pegang. Pasti. Ini sebagai ilustrasi. Barangkali saya mengatakan ini ada kelalaian di sini. Itu. Dan perlu adanya pengusutan. Kalau saya melihat namanya negara ini diatur dengan peraturan, dengan hukum, yang disebabkan oleh kelalaian atau disengaja ya tentunya barangkali harus diusut. Iya. Iya, nggak mungkin istrinya yang punya suami yang korban walaupun ini musibah apapun, kalau itu disebabkan oleh kelalaian, yang pemilik wabuk itu secara keluarga ada istri, ada anak, ada keluarga yang lain, ada yang repot mengurusnya, ada yang sedih, ada yang sudah menangis yang tak menentu. Artinya diakibatkan oleh salah satu kegiatan yang lalai. Ya barangkali perlu. Tapi kalau saya tidak salah, 1 atau 2 hari pasca kejadian itu sudah disampaikan oleh Kabid Humas Polda Bengkulu waktu itu Pak Sudarno, bahwa dalam perkara ini tidak ada unsur pidana seperti itu beliau sampaikan, karena memang penggunaan kembang api ini tidak, ya seperti yang disampaikan Kasat tadi, tidak perlu izin. Yang perlu izin adalah ketika ada jual beli atau distributor kembang apinya. Kalau menyikapi komentar atau berita seperti itu, kalau kami masyarakat ya menyerahkan kepada pihak yang berwenang dalam menyikapi pemberlakuan hukum ada atau tidak, lalu ada tindakannya atau tidak. Ya. Itu saja. Artinya tetap kita serahkan sepenuhnya. Kita serahkan sepenuhnya. Para penegak hukum. Nah, kalau identifikasinya begitu, kalau misalnya itu nggak perlu apa ini segala macam, ya terbukti ada korban gitulah. Iya. Baik. Ya. Baik, ini saya ke Pak Kasan ini. Bagaimana dengan pengusutan atas kasus ini? Apakah juga ditelusuri sumber dari kembang api atau bunga api yang diledakkan atau dinyalakan pada malam hari itu, sehingga mungkin ya salah satu produk yang dibeli ini terkategori gagal seperti itu, sehingga meledak bukan ke atas namun meledaknya pada tangan seperti itu. Mungkin sudah juga dilakukan pengusutan sampai ke sana. Baik, tadi dari awal sudah saya sampaikan rekan-rekan penyidik, dari Reskrim Polres Kaur sudah melakukan langkah-langkah, sudah melakukan olah TKP, mengamankan barang bukti, memeriksa saksi-saksi. Nanti pada saat ini akan mungkin minta keterangan Pak Wabub. Nanti tergantung dari penyidiknya nanti ke arah mana hasil pemeriksaan daripada hasil dari penyidik. Saya tidak bisa menyimpulkan apakah itu nanti
Nanti itu domainnya penyidik. Nanti penyidik yang akan ini. Tapi yang jelas itu penyidik lagi berproses. Artinya segala kemungkinan tetap dilakukan saat ini dilakukan penyelidikan seperti itu. Ya. Ya. Bagaimana dengan mungkin SOP? Bicara SOP tadi memang kalau kembang api atau bunga api ini memang daya ledaknya tinggi, SOP-nya memang bukan dipegang seperti itu. Pasti ada yang meminta untuk memegang seperti itu bunga api tersebut, sehingga ya mungkin bisa jadi tidak tahu akan terjadi ledakan, tetapi ya itu yang kita khawatirkan ternyata terjadi seperti itu. Bisa diusut juga sampai kepada siapa yang mengarahkan untuk pegang seperti itu. Iya, makanya saya katakan tadi nanti hasil pemeriksaan ya. Hasil pemeriksaan ini betul-betul menentukan nanti. Artinya belum berani kita berspekulasi. Belum bisa saya bahwa bagaimana apa yang ini belum bisa, karena itu domainnya penyidik. Ya. Nanti penyidik begitu sudah meriksa siapa-siapa yang kira-kira diperlukan oleh mereka, mungkin mereka akan melakukan gelar. Dari hasil gelar itu bisa diketahui hasilnya apa. Iya, baik. Anda sendiri mungkin Pak Ahmad Kursi, bagaimana dengan pengusutan sejauh ini? Apakah juga ikut melakukan pemantauan seperti itu, atau serahkan sepenuhnya, apapun hasilnya nanti ya silahkan. Kemudian mungkin bisa disampaikan juga dengan sanak BTP di rumah bagaimana kondisi terakhir dari Pak Wakil Bupati ini. Oh iya, kalau kami dari masyarakat dan saya melihat atas kejadian ini berkenaan dengan penanganan yang sedang dilakukan oleh pihak kepolisian dalam rangka tahapan atau proses lagi penyelidikan ya, minta keterangan dan selanjutnya kami serahkan kepada, kalau masyarakat yang menyerahkan kepada pihak kepolisian. Ya tentunya masyarakat, seluruh ribuan masyarakat itu akan melihat kinerja dan kerja polisi. Kalau ya kita berharap bahwa penanganan polisi tuntas sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat seluruhnya. Ya. Kemudian mengenai kondisi saat ini, Wakil Bupati sudah bisa diajak komunikasi, sudah bisa ngobrol, bercanda-canda sedikit. Artinya beban psikologis kalau kita lihat sudah sedikit berkurang, sudah normal gitu kan. Namun kalau sakitnya yang namanya patah putus itu tentunya memakan waktu yang lama, dan barangkali saya dengar kesepakatan keluarga dan tertuanya ya Sukoralwi memberikan pandangan untuk dilanjutkan pengobatan ke rumah sakit di Jakarta. Artinya untuk dirujuk kan, ya barangkali tindakan lebih khusus, lebih maksimal, dan mohon maaf bukan dalam arti di Bengkulu tidak maksimal, sangat maksimal. Tapi barangkali mungkin saja ada disambung atau gimana. Nah ini rencananya. Yang jelas dia sudah sehat secara pemikirannya, sudah bisa komunikasi, bercanda, udah nyambung gitu. Itu. Traumatis pasti ini terjadi. Ini bagaimana dari mungkin tokoh masyarakat Anda yang mungkin juga membesuk beliau, bagaimana melihat trauma yang beliau alami? Ya awalnya saya dengar dari luar, dari yang sudah melihat bahwa diam begitu kan. Saya mengambil langkah, mencoba pemikiran saya dengan saya masuk dengan cara bercanda. Dan alhamdulillah beliau sudah bisa ketawa kecil gitu kan. Dan saya lihat waktu dengan pembesuk yang lain dia sudah bisa ngobrol, kalau ditanya bagaimana ini dia bisa jawab. Walaupun belum begitu banyak. Baik sanak BTP, nanti akan kita bahas mungkin lebih mendalam lagi berkenaan dengan tema kita hari ini, namun tentunya setelah jeda pariwara berikut ini.